Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Muzaki dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris kelas A1. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen, sebelum memulai pidato ini, saya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmatnya, kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kondisi sehat tanpa kekurangan apapun. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Dalam bidang pendidikan, proses pembelajaran di sekolah menjadi pilar utama. Karena tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional sangat ditentukan dari proses pembelajaran tersebut. Berbagai mata pelajaran diajarkan di sekolah. Salah satunya adalah pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Karena itu, mata pelajaran bahasa Indonesia memiliki posisi yang strategis dalam kurikulum sekolah. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional negara Indonesia yang merupakan bahasa pemersatu. Bahasa Indonesia sudah diajarkan sejak tingkat SD, SMP, dan SMA. Oleh karena itu, sebaiknya setelah jenjang SMA, bahasa Indonesia sudah dikuasai atau setidaknya mempunyai pengetahuan yang memadai tentang bahasa Indonesia. Namun, faktanya masih sedikit siswa yang memiliki kemampuan berbahasa Indonesia secara maksimal. Alasan inilah yang membuat Dirjen Depdiknas Republik Indonesia memutuskan memasukkan bahasa Indonesia sebagai salah satu mata pelajaran kuliah yang wajib diajarkan di seluruh sekolah di semua jenjang. Tujuannya untuk apa? Yaitu untuk mengasah kemampuan berbahasa dan mengembangkan kepribadian para siswa. Sudah menjadi suatu kewajiban bagi kita selaku warga negara Indonesia untuk menguasai dan menerapkan bahasa Indonesia dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik dan benar. Jika dilihat dari tujuan diberikannya mata pelajaran ini, sebenarnya cukup jelas, apalagi di zaman seperti ini, khususnya anak muda generasi penerus. Bangsa saat ini kurang sadar akan pentingnya berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kurang merasa bangga dengan bahasa nasional. Contohnya, adanya bahasa gaul yang malah lebih sering digunakan sehari-hari sampai diterbitkan pula kamus bahasa gaul. Apakah ini berarti bahasa Indonesia sudah dilupakan? Maka dari itu, dengan adanya mata pelajaran bahasa Indonesia ini, setidaknya mempunyai harapan untuk para penerus bangsa agar tidak melupakan bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Indonesia. Adapun manfaat mempelajari bahasa Indonesia secara umum, ini dilakukan untuk pertama, menumbuhkan sikap bahasa yang positif terhadap bahasa Indonesia. Yang kedua, menjadi bahasa pemersatu di berbagai bahasa dari tiap daerah di Indonesia. Yang ketiga, menjadi kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Yang keempat, kesetiaan akan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir ada meningkatkan kesadaran akan adanya norma dalam berbahasa dan secara khusus bertujuan untuk terampil berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Standar kompetensi mata pelajaran bahasa dan sastra di Indonesia di SMA terdiri atas dua aspek, yaitu yang pertama, aspek utama adalah kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra masing-masing tertinggi atas sub-aspek, yaitu mendengarkan, berbicara, dan membaca dan menulis. Pada tahun 1990, persoalan pembelajaran bahasa Indonesia selalu diarahkan pada kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan diberlakukan secara nasional. Sejak tahun 2006, kurikulum dikembangkan oleh sekolah-sekolah sehingga tidak ada kurikulum yang berlaku secara nasional. Pemerintah hanya menerbitkan standar ISI dan standar kompetensi lulusan. Selanjutnya, SI dan SKL dikembangkan oleh sekolah menjadi kurikulum sekolah. Lalu diberilah istilah KTSP. Kurikulum sekolah ini selanjutnya dikembangkan ke dalam silabus pembelajaran. Dari silabus kemudian dikembangkan ke dalam keperencanaan pembelajaran berdasarkan kompetensi dasar yang harus dibelajarkan. Guru seharusnya memiliki kewajiban untuk mempersiapkan program pembelajaran. Oleh karena kurikulum itu dikembangkan oleh sekolah, maka
Guru tidak mungkin menyiapkan RPP dengan mencontoh atau mengcopy dari RPP guru bahasa Indonesia dari sekolah lain. Dan guru pun dituntut untuk kreatif dalam menyusun program perencanaan pembelajaran bahasa Indonesia. Bahkan seharusnya penyusunan RPP dilakukan berdasarkan refleksi atas kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan guru. Dan demikian pidato singkat dari saya. Semoga berguna untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.